Seperti yang kami mention di video kemarin pada ulasan balapan GP Azerbaijan, jika masalah purposing akan jadi topik hangat dalam beberapa pekan ke depan. Meski sejumlah tim sudah menemukan solusi masalah mobil mantul-mantul ini, tapi ketika gelaran event di Baku, nampaknya purposing masih menjadi momok bagi sebagian besar tim serta pembalap yang mengemudikan mobilnya. Kita bisa lihat sepanjang sesi latihan bebas sampai balapan kalau purposing terparah masih dipegang oleh tim Mercedes serta Ferrari yang nampak cukup ngeri-ngeri sedap saat melewati tikungan cepat di lurusan sirkuit Baku. Kombinasi karakter sirkuit yang didominasi trek lurus panjang, tikungan cepat, serta aspal yang bergelombang membuat pantulan yang dialami memiliki frekuensi yang tidak bisa dikontrol. Fenomena ini sekali lagi menjadi topik hangat karena sudah memasuki ronde ke-8 musim 2022 berjalan dan tim masih mengalami masalah purposing. Lewis Hamilton menjadi pembalap yang paling tersiksa di Baku kemarin karena ia sampai mengalami sakit punggung atau encok setelah 51 lap bertahan dengan purposing di mobil W13. Sejumlah pembalap mengaku khawatir akan dampak negatif ke fisik mereka jika harus terus-menerus dipaksa menahan pantulan mobil yang semakin liar seperti di Baku kemarin. Dua pembalap yang paling vokal adalah George Russell dan Carlos Sainz yang mewakili dua tim sebagai pihak yang mengalami efek purposing paling ekstrim. Sainz seperti yang kita tahu mengalami fenomena ini lebih parah daripada rekan setimnya Charles Leclerc. Hal itu karena preferensi setup miliknya sedikit berbeda dan purposing sudah jadi konsekuensi yang harus Sainz alami untuk bisa tampil maksimal di sirkuit. Tapi ia tidak menampik jika pantulan yang dialami sangatlah mengganggu, baik dari segi fisik dan pandangannya ketika di mobil. Sainz mengatakan jika sudah saatnya FIA melakukan sesuatu untuk mencegah purposing ini terus-menerus dialami oleh pembalap, apalagi untuk jangka panjang. Ia sudah mengutarakan pendapatnya tersebut kepada FIA serta Race Director F1 untuk mempertimbangkan perubahan regulasi. Selain Sainz, George Russell juga sangat vokal dalam mengutarakan pendapatnya soal purposing. Russell yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pembalap Grand Prix, bahkan sudah memberi peringatan jika hanya tinggal menunggu waktu saja untuk terjadi insiden besar akibat adanya purposing. Sama dengan Sainz, ia juga khawatir dengan masalah fisik yang harus dipaksa untuk menahan pantulan di mobilnya. Di Imola, Russell sempat mengalami sakit di punggung karena karakteristik mobilnya yang mengalami purposing di lurusan. Pembalap Inggris ini berpendapat, jika rasanya percuma dengan teknologi mobil sekarang, F1 harus dijalankan dengan ketinggian yang sangat rendah dan sangat dekat dengan aspal, yang jadi penyebab mobilnya alami purposing. Beberapa pembalap lain juga mengeluhkan masalah yang sama, seperti Esteban Ocon yang mengaku kalau mobil generasi baru saat ini sangat tidak nyaman untuk dikemudikan di aspal yang tidak rata. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jalannya balapan di Montreal akhir pekan nanti atau di Singapura yang punya karakter aspal bergelombang. Selain masalah fisik, tentu keselamatan pembalap juga jadi topik pembicaraan soal purposing ini. Terutama ketika dilibas di tikungan cepat seperti Baku kemarin, Lewis Hamilton mengaku beberapa kali harus lepas gas karena sulitnya mengendalikan mobil dengan pantulan seperti itu. Pembalap juga pasti sulit untuk menjaga keseimbangan mobilnya di lurusan dan jadi tantangan tersendiri untuk bisa fokus melihat zona pengereman sebelum menikung. Meski mendapat suara dari para pembalap yang berharap adanya perubahan regulasi untuk mengatasi fenomena purposing ini, tapi tentu ada sejumlah halangan yang menghadang di depannya. Mobil F1 generasi baru yang menerapkan konsep ground effect memaksanya untuk harus dijalankan dengan settingan suspensi yang keras dan harus menempel sedekat mungkin dengan aspal supaya bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Dan itulah yang jadi penyebab purposing di beberapa tim yang tidak mampu mengatur separasi aliran udara di bagian floor mobil mereka. Untuk mengatasi purposing sebenarnya sangatlah mudah dan simple, yaitu cuma dengan menaikkan ride height atau ketinggian mobil, maka otomatis purposing bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tapi konsekuensinya adalah performa mobil akan berkurang dan tidak akan maksimal di sirkuit. Itulah yang tim tidak ingin lakukan. Mereka tidak mau mengorbankan performa mobil yang sudah dibuat susah payah untuk sekedar menghilangkan purposing. Melansir dari motorsport.com, diyakini jika sebelum musim 2022 berjalan, sudah ada diskusi untuk mengatur ketinggian mobil supaya bisa mencegah fenomena purposing. Proposal itu akan mewajibkan semacam minimal settingan ketinggian mobil yang harus dipatuhi oleh tim. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak mendapat dukungan yang diperlukan dan akhirnya dibatalkan. Dan saat ini, kekhawatiran soal masalah purposing semakin meningkat seiring sulitnya menemukan solusi pasti untuk mengatasi fenomena tersebut. Meski begitu, beberapa tim secara tegas mengatakan jika purposing bukanlah masalah serius.
Seperti Mattia Binotto yang mengatakan kalau tidak ada masalah dengan mobil generasi terbaru. Walaupun ia mengaku kalau masih perlu memahami banyak hal soal karakteristiknya, dan itulah yang jadi tantangan teknis di F1. Bos tim McLaren, Andreas Seidel, berpendapat kalau ia dapat memahami masalah yang dialami oleh beberapa pembalap soal purposing. Tapi saat ini, tidak perlu ada perubahan teknis yang dilakukan karena tim sudah tahu bagaimana menghentikan pantulan di mobil mereka, yaitu dengan meninggikan mobil. Paling tegas dan frontal tentunya adalah bos Red Bull, Christian Horner, yang menuding tim-tim rival sudah menyuruh pembalapnya untuk mengeluh soal masalah purposing yang mereka alami ke FIA. Menurutnya, itu seperti sebuah alasan bagi Ferrari dan Mercedes yang mengalami purposing paling parah untuk menuntut FIA mengubah regulasi yang bisa menguntungkan mereka. Red Bull jadi salah satu tim yang sampai saat ini mobilnya sangat minim pantulan, dan tentu tidak adil jika timnya harus ikut terseret padahal mereka berhasil membuat mobil yang bagus serta bebas purposing. Menurut Horner, masalah safety ini hanya dialami oleh beberapa tim, dan itu harusnya jadi tanggung jawab mereka sendiri untuk menyelesaikannya. Pernyataan dari Christian Horner ini langsung to the point, dan kami setuju jika seharusnya Ferrari serta Mercedes yang harus bertanggung jawab untuk mencari solusi untuk masalah purposing di mobilnya. Mau bagaimanapun, F1 sudah memasuki balapan ke-8, dan cukup mengejutkan jika tim sekelas Mercedes atau Ferrari belum menunjukkan kemajuan soal fenomena ini. Tapi FIA juga tidak bisa lepas tangan begitu saja. FIA tetap harus memikirkan solusi jangka panjang tentang masalah purposing yang bisa berpengaruh ke fisik para pembalap. Regulasi mobil saat ini akan dipakai sampai tahun 2026, dan sangat tidak mungkin jika pembalap harus mengalami fenomena ini selama 4 atau 5 tahun ke depan karena konsekuensi fisik yang bisa ditimbulkan cukup besar. FIA bisa mengembangkan perangkat khusus yang bisa memberikan proteksi ke punggung pembalap yang mobilnya mengalami purposing dan meminimalisir terjadinya cedera tulang belakang. Atau untuk solusi jangka pendek, mereka bisa menerapkan aturan berupa kewajiban menaikkan ketinggian mobil bagi tim yang mengalami purposing dengan frekuensi pantulan yang terlalu ekstrim. Itu lebih adil, terutama bagi tim yang tidak mengalami fenomena tersebut. Jangka panjangnya, ini akan jadi PR bagi FIA. Bisa jadi, penerapan suspensi khusus atau suspensi aktif atau kembali menggagas ulang proposal aturan ketinggian minimal floor di mobil untuk mencegah purposing terjadi musim depan. Yang jelas, keselamatan pembalap harus jadi prioritas dan tidak ada satupun yang ingin ada insiden terjadi karena purposing.